selamat datang pada pembelajaran Restoran Mise en Place mata kuliah tata hidang. Restoran Mise en Place adalah persiapan membuka restoran untuk menempatkan segala keperluan dalam pekerjaan di restoran, sehingga dapat mempermudah dalam penggunaannya. Restoran Mise en Place memiliki fungsi untuk mempercepat dan memperlancar pekerjaan. Hal ini biasanya dilakukan oleh waiters untuk menghemat waktu agar pekerjaan lebih cepat. Restoran Mise en Place memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, bersih. Yang kedua, teratur dan rapi. Yang ketiga, indah. Yang keempat, sesuai kebutuhan restoran. Dan alat yang digunakan harus disiapkan sebelumnya. Dan restoran Mise en Place memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menunjang proses pekerjaan agar dapat terselenggara dengan cepat. Yang kedua, membuat pekerjaan lancar dan teratur. Yang ketiga, tepat pada waktunya. Dan yang keempat, mempermudah dan menyenangkan dalam bekerja. Selain itu, terdapat beberapa prosedur restoran Mise en Place. Prosedur yang pertama adalah briefing. Briefing adalah sarana komunikasi untuk memberikan informasi mengenai pekerjaan dalam menyatukan persepsi dan memperkuat persatuan kerjasama dalam tim. Cleaning restoran adalah kegiatan untuk membersihkan restoran agar terlihat menjadi bersih, nyaman, dan terhindar dari kotoran. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan dalam cleaning restoran. Yang pertama, membersihkan dan menyapu lantai. Yang kedua, membersihkan jendela. Yang ketiga, mengosongkan tempat sampah. Yang keempat, membersihkan debu dari meja dan kursi. Yang kelima, membersihkan side station. Yang keenam, membersihkan debu pada resepsionis area. Untuk membersihkan meja side station dari debu, terdapat dua teknik, yaitu damp dusting dan dry dusting. Restoran inventory adalah kegiatan untuk mendata atau menghitung peralatan sesuai kebutuhan dan dilakukan sebelum operasional restoran. Sebelum mendata peralatan, hal yang dibutuhkan adalah inventory list. Inventory list ini berisi jenis-jenis peralatan yang akan didata. Setelah ada inventory list, kita dapat mendata peralatan sesuai kebutuhan operasional restoran. Polishing dilakukan untuk menghilangkan kotoran atau debu yang ada pada peralatan makan dan minum agar bersih, mengkilap, dan tidak menimbulkan penyakit. Polishing dilakukan dengan dua cara, yaitu wet polish dan dry polish. Wet polish adalah proses penghilangan bau pada peralatan yang dilakukan pada saat persiapan restoran, dan alat yang dilap adalah alat yang baru dikeluarkan dari cupboard. Cara melakukan wet polish chinaware: yang pertama, siapkan air panas dan beri perasan air jeruk nipis. Air panas ini bertujuan untuk menghilangkan lemak yang tersisa pada peralatan. Sedangkan penggunaan air jeruk nipis untuk menghilangkan bau amis yang tersisa atau yang tertinggal pada peralatan. Selanjutnya, tuang air panas ke dalam peralatan. Selanjutnya, buang airnya. Lalu lap menggunakan glass cloth hingga bersih. Selanjutnya, cara melakukan wet polish glassware. Yang pertama, siapkan air panas yang telah diberi perasan air jeruk nipis. Tuang airnya. Letakkan gelas hingga terkena uap. Lalu lap menggunakan glass cloth hingga bersih.
Selanjutnya, cara melakukan wet polish cutleries. Yang pertama, masukkan cutleries ke wadah air panas. Tong food yang kita gunakan untuk mengangkat cutleries harus dimasukkan ke dalam wadah air panas. Lalu, lap cutleries menggunakan glass cloth hingga bersih. Selanjutnya ada teknik dry polish. Dry polish adalah proses pengeringan peralatan setelah proses pencucian. Cara melakukan dry polish yang pertama, siapkan glass cloth dan peralatan yang telah dicuci. Lalu, lap peralatan menggunakan glass cloth hingga kering. Lakukan hingga semua peralatan menjadi kering. Table and sitting arrangement merupakan kegiatan meluruskan atau menempatkan meja dan kursi pada tempat yang serasi. Laying cover merupakan salah satu bagian dari table setting, yaitu memasang linen atau kain untuk menutup meja. Linen atau kain biasa kita sebut dengan taplak meja. Letakkan taplak meja makan yang terlipat di atas meja dan buka lipatan taplak meja. Tahan lipatan taplak meja bagian atas dengan jari tangan. Lepaskan lapisan bawah taplak meja ke bagian atas meja. Tarik perlahan sehingga bagian taplak meja menjuntai ke bawah. Napkin folding merupakan suatu seni melipat serbet makan menjadi berbagai macam bentuk yang indah dan menarik. Jenis napkin folding terbagi menjadi dua, underliner napkin dan standing napkin. Salah satu bentuk dari underliner napkin adalah rose. Cara membentuknya, bentangkan napkin, lipat setiap sudut ke sisi tengah. Lipat kembali sudut-sudutnya ke tengah. Balik napkin, lipat kembali sisinya ke sudut tengah. Tahan keempat sudutnya di tengah dan tarik setiap ujung napkin yang terletak di bawah. Tarik kembali ujung napkin yang berada di bagian paling bawah. Salah satu bentuk dari standing napkin adalah piramid. Cara membentuknya, bentangkan napkin, lipat diagonal ke atas. Lipat bagian kanan dan kiri ke atas. Balik napkin, lipat bagian bawah ke atas. Dan lipat sisi kanan dan sisi kiri ke bagian tengah. Bahan pelengkap atau kondimen adalah bumbu yang ditambahkan pada makanan untuk menambah rasa. Preparing kondimen yang dilakukan adalah membersihkan dan mengisi kembali jenis-jenis bumbu seperti lada dan garam.
Cara melakukan preparing kondimen yang pertama, tuangkan garam dalam salt and pepper quiz dengan sendok teh. Tutuplah salt and pepper quiz dengan penutup. Bersihkan salt and pepper quiz dengan service cloth hingga bersih. Letakkan salt and pepper quiz pada tempatnya. Lakukan hal yang sama pada kondimen lainnya. Side stand adalah waiters point di mana alat-alat yang diperlukan dan digunakan pada saat operasional disimpan. Terdapat alat-alat yang diperlukan dan diletakkan dari arah kiri ke kanan. Sebelum melakukan preparing side stand, pastikan alat-alat sudah dipolis dan siap digunakan. Yang pertama ada bagian top table, water pitcher and underliner, nail block, slip order and pen, bread basket, butter, napkin folding, kondimen, dan service napkin. Selanjutnya bagian drawer. Yang pertama ada dinner knife, dessert knife, fish knife, butter spreader, dinner fork, dessert fork, fish fork, cake fork, dinner spoon, dessert spoon, soup spoon, ice cream spoon, and menu. Selanjutnya bagian middle, flower vase, B&B plate, salt pepper, water goblet, dessert plate, and saucer. Selanjutnya ada bagian lower. Terdapat tray, ada yang large, medium, small, and round. Selanjutnya, di sini diletakkan clean linen dan dirty linen. Table setup merupakan rangkaian kegiatan untuk mengatur dan melengkapi meja dengan peralatan makan dan peralatan penunjang lainnya, sesuai jenis hidangan yang akan disajikan. Pada dasarnya, table setup terbagi menjadi 3. Yang pertama, basic cover, yang kedua, standard cover, dan yang ketiga, elaborate cover. Menu confirmation adalah melakukan konfirmasi menu ke kitchen untuk mengetahui jumlah stok yang akan dijual. Excuse me chef, how much stock every menu for today? All menu ready stock. Yes chef, thank you. You're welcome. Final checkout adalah memeriksa kembali yang telah dipersiapkan dengan baik untuk meminimalisir kesalahan dan kekurangan pada saat operasional. Demikian video tutorial tentang restoran Mise en Place, semoga dapat bermanfaat.
Terima kasih.